Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu hari diceritakan dalam satu hadis tentang kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini adalah khadam Rasulullah, pembantu Rasulullah, orang yang setiap hari selalu berada di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara hadis-hadis yang berhubungan dengan rumah tangga yang mengetahui terkait dengan kondisi keluarga Rasulullah adalah sahabat Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik, maka itu adalah sahabat Anas. Kalau Malik bin Anas, maka ini Imam Malik, salah satu madzhabul arba'. Bapak Ibu rahimakumullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin summa sa'ida faqala amin summa sa'ida faqala amin summa istawa fajalasa. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya. Ketika mau naik mimbar pada tangga yang pertama, Rasulullah ucapkan amin. Kemudian naik lagi pada tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Dan pada tangga yang ketiga, begitu juga Rasulullah mengatakan amin. Melihat keadaan seperti itu, sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'idta fa amanta salasan." Faqala atani Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka Ramadan falam yufar lahu famata fadakhalan nar fa ab'adahu Allah. Faqultu amin. Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau naik ke mimbar, pada saat setiap tangga engkau ucapkan amin. 1, 2, sampai 3 engkau ucapkan amin. Apa yang terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawab, "Wahai Mu'adz, atani Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka Ramadan falam yufar lahu famata fadakhalan nar fa'abadullah faqultu amin." Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya telah datang kepadaku, telah datang menemuiku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau malaikat Jibril mengatakan kepadaku, "Hai Muhammad, man adraka Ramadan falam yufar dzunubu famata fadakhalan nar." Wahai Rasulullah, jika telah datang pada umatmu bulan Ramadan dan Ramadan telah sempurna, wa tamma Ramadan, dan Ramadan telah sempurna, falam yufar dzunubu, akan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah wahai Muhammad, orang tersebut jika mati maka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadallah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dirimu dan umatku. Kemudian aku mengatakan amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana dijamin itkun minan nar, kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hadis yang menceritakan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan, akan mengampuni segala dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat lucu jika ada dari umatmu wahai Muhammad bertemu dengan bulan Ramadan, watamma Ramadan, dan Ramadan telah sempurna, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Mu'ad, ketika malaikat Jibril mengatakan seperti itu, fa'abadallah, mudah-mudahan engkau wahai Muhammad dan umat-umatmu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipe-tipe orang yang seperti itu. Mendengar doa dari malaikat Jibril, maka aku ucapkan amin. Wa qala man adraka abawai aw ahaduhuma falam yabirhuma famata fadakhalan nar fa'abadullah faqultu amin. Kemudian pada tangga yang kedua wahai Mu'ad bin Jabal, aku juga mengatakan amin, karena saat itu malaikat Jibril mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, siapa di antaramu, siapa dari umatmu yang bertemu dengan hidup bersama kedua orang tuanya, yang bertemu dengan orang tuanya atau hidup bersama kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satunya, falam yabirhuma, akan tetapi dia tidak bisa berbaik kepada kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak bisa memperbaiki kedua orang tuanya, dia tidak bisa birrul walidain kepada kedua orang tuanya, maka ketahuilah Muhammad, orang tersebut kalau mati mesti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, birrul walidain adalah termasuk segala kebaikan. Segala kebaikan di sana. Siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya artinya hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satunya, orang tuanya laki-laki atau orang tua perempuan, atau bapak atau ibunya, akan tetapi dia tidak bisa berbaik kepada keduanya. Famata, seandainya dia mati masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mengatakan kepadaku, fa'abadallahu, mudah-mudahan Allah menjauhkan dirimu wahai Muhammad dan umat-umatku. Kemudian saya pun juga langsung mengatakan amin. Ketika malaikat Jibril mengatakan seperti itu, maka aku katakan amin. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis yang kedua ini, dari hadis yang kedua dari aminnya malaikat Jibril, dari doa dari malaikat Jibril, mudah-mudahan kita ambil hikmah. Siapa di antara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup bersama kedua orang tuanya, hidup bertemu dengan kedua orang tuanya, maka mari kita manfaatkan, karena di sana ada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ridallah fi ridal walidain wa syuktullah fi syuktil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada di kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada di kedua orang tua kita ini. Dalam hadis yang lain juga diceritakan, barang siapa yang ingin diberikan keberkahan hidupnya, diberikan hidupnya berkah, hidupnya umurnya berkah, bermanfaat, di saat itu juga di rizkinya oleh Allah dilapangkan rizkinya,
rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah orang tua kita. Maka perbaikilah orang tua kita. Siapa yang ingin hidupnya bahagia, umurnya berkah, keluarganya berkah, ibadahnya juga tertib, maka perbaikilah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam redaksi yang lain diceritakan rohima anfu rajulin ailahiqau dhullun wa hikara, sungguh rugi bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala indahu abawahu aw ahadihima, padanya hidup kedua orang tuanya. Dia bersama kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak bisa berbaik kepada orang tuanya. Lukmatun, satu suapan nasi, satu piring nasi yang kita berikan kepada kedua orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan dengan bangunan yang sangat indah, gedung yang sangat indah yang terbuat dari mutiara. Ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah kesempatan, kita yang diberikan oleh Allah hidup bersama kedua orang tua, bisa birrul walidain. Bapak ibu rahimakumullah, kemudian dari hadis ini yang ketiga, man dzukirtu indau falam yusalli alayya famata fadakhalan nar fa'abadallahu qultu amin. Bapak ibu rahimakumullah, dalam lanjutan hadis ini kemudian Rasulullah pada mimbar yang ketiga, begitu juga Rasulullah mengatakan amin. Rasulullah mengatakan bahwa wahai Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, siapa di antara umatmu yang disebut namamu, atau dalam redaksi lain dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang namaku disebut, nama Muhammad disebut, nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan Jibril min ummatika, jika umatmu mendengar namamu disebut akan tetapi dia tidak mau bersalawat, famata fadakhalan nar, maka jika dia mati maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dirimu, menyembuhkan umatmu, maka aku katakan amin. Yang paling akhir, bahwa saat dari umatmu Muhammad, jika namamu disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu wahai Muhammad, jika mati dalam keadaan masuk nerakanya Allah. Bapak ibu rahimakumullah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaknya kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anja'akum yaumal qiyamati asarum alayya salatan. Sesungguhnya yang lebih menjamin selamat kita di akhirat besok adalah salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa radiyah ila salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita banyak virusnya, zakat kita banyak aibnya, dan juga sedekah dan amal-amal yang lain dipenuhi dengan penyakit riya yang berpotensi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholawat tidak ada penyakit, baik itu kita ucapkan dengan riya, baik itu kita ucapkan dengan sombong, maka sholawat tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbaikilah hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Yang kedua, mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.